Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum minas salati alayya." Kelak nanti di yaumul qiyamah, orang yang bisa dekat dan orang yang bahagia, bisa dekat dengan Nabi, orangnya bahagia, selamat, yaitu orang yang paling banyak di antara mereka atau di antara kalian yang paling banyak baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini saya bicara salawat supaya tambah cinta lagi, tambah gemar lagi baca salawatnya. Supaya apa? Segala urusan kita baik dunia maupun akhirat terselesaikan. Amin ya rabbal alamin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya fi yaumin alfa shalah." Siapa yang bersalawat kepadaku pada setiap harinya, alfa shalah, 1000 kali salawat, lam yamut, orang tersebut tidak akan mati, hatta yubasyara bil jannah, sebelum dia melihat tempatnya di surga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Orang kalau gemar baca salawat 1000, kayaknya sih dari wajah yang hadir lebih dari 1000 baca sehari, karena kelihatan gemar sama baca salawat, cinta sama Nabi Muhammad, karena pengen selamat dunia wal akhirat. Jadi wajahnya wajah gemar baca salawat nih. Jadi kata Rasulullah, siapa yang baca salawat kepadaku setiap hari 1000, tidak akan dimatikan sebelum dia melihat kabar bahagia tempatnya di surga. Kapan itu? Di saat mau sakratul maut, nanti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir memberikan syafaat. Ada kisah yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syibli. Imam Asy-Syibli radhiyallahu anhu, begitu beliau mau safar, mau dalam perjalanan, ya, ngajak murid-muridnya. Dan ada sebagian orang-orang kampung yang pengen ngikut safar dengan beliau. Nah, di dalam perjalanan safarnya, di tengah perjalanan ada yang sakit terus meninggal dunia. Begitu meninggal dunia, ini diuruslah sama Imam Asy-Syibli. Begitu diurus sama Imam Asy-Syibli, ya, begitu mau dimandikan, badannya berubah jadi hitam. Begitu badannya berubah jadi hitam, nggak lama mau dimandikan, berubah lagi jadi terang. Akhirnya dimandikan oleh Imam Syibli. Begitu dimandikan oleh Imam Syibli, setelah itu dikafani, disolati. Selanjutnya Imam Syibli melanjutkan perjalanan, terus gubur melanjutkan perjalanan. Nah, begitu sampai di desa yang lain, Imam Syibli di tengah malam sholat. Pengen tahu tempatnya di mana ini orang, karena ngeliat kondisinya kok bisa begitu jasadnya, bisa hitam semua. Terus sebelum hitam, sesudah hitam, begitu mau dimandikan berubah lagi putih. Ini ada apa nih? Kok bisa gini? Gitu tubuhnya itu. Akhirnya salatlah Imam Syibli. Begitu salat, minta petunjuk pada Allah. Malam itu juga Allah kasih kabar ngimpi, datang nih orang yang diurus oleh Imam Syibli dalam mimpinya. Langsung, assalamualaikum ya Imam Syibli, terima kasih kau telah urus saya. Terus Imam Syibli nanya, wahai fulan, itu kondisimu sebelum saya mandikan itu hitam, terus berubah putih, itu ada apa? Nah, ini jenazah ini bilang, wahai Imam Syibli, saya ini dosanya banyak. Dosa saya banyak, tapi saya tidak lupa baca sholawat. Saya baca sholawat agar dapat syafaat. Ketika roh saya dicabut,
dosa saya ngikut semua masuk ke dalam tubuh sehingga tubuh saya gelap. Karena terlalu banyak dosa saya. Cuman akhirnya dari kejauhan timbul cahaya, lama-lama makin besar. Berubahlah wujud cahaya tersebut menjadi seseorang yang tampan. Orang tersebut bawa cawan air dicipratkan ke badanku. Dicipratkan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Imam Syibli nanya, itu siapa? Kata si jenazah ini, itulah kekasih kita semua, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang nyipratin tubuhnya sehingga tubuhku berubah menjadi terang, bercahaya. Setelah itu Rasulullah ngasih cincin padaku, ngasih cincin, dan di tulisan cincin itu ada tulisan, hadza zadza'u man shalla ala Muhammadin wa ahlihi. Inilah balasan, ganjaran bagi orang yang gemar sholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Maka meninggalnya selamat. Coba tuh, itu ganjaran bagi orang yang baca sholawat. Maka alhamdulillah kita nih masih dikasih kesempatan baca sholawat terus-terus. Karena nanti dampaknya juga di saat sakratul maut itu sangat penting. Orang sakratul maut itu bagaikan kambing yang dibeset kulitnya hidup-hidup. Maka kalau dia gemar sholawat, maka datanglah syafaat bagi orang yang baca sholawat. Ya, di Al-Quran Nabi Yusuf lewat. Begitu Nabi Yusuf lewat, semua perempuan begitu melihat Nabi Yusuf terperanjat sehingga dia ngiris tangannya tidak terasa. Ayatnya ada, falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasalillah ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Begitu Nabi Yusuf lewat, itu karena saking tampannya, saking cakepnya, ketampanan dan cakepnya bisa menghipnotis orang. Itu ibu-ibu terhipnotis, lagi ngiris bawang tidak terasa tangannya keiris. Karena apa? Terperanjat ngelihat wajahnya Nabi Yusuf. Begitu juga kita nanti, begitu mau dicabut roh kita, begitu mau dicabut roh kita, ya, diberi kabar gembira tempatnya di surga, ya, dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum pernah lihat Nabi Muhammad, belum pernah lihat niatnya apa, nikmatnya surga. Begitu rohnya melihat itu, begitu kita lagi dicabut kita ngelihat kenikmatan surga, terus datang Rasulullah, karena saking nikmatnya lupa kita, roh kita sudah keluar dari tubuh kita. Itu gunanya. Nah, mudah-mudahan nanti para pecinta-pecinta sholawat, begitu datang sakratul maut, datang pertolongan Allah, berkah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ingin berjumpa kepada Allah, ya, bertemu pada Allah, man sarrahu yalqallah wa huwa anhu radin. Allah pun redha pada orang tersebut. Apa kata Rasulullah? Fal yuksir minas salati alayya. Maka perbanyaklah salawat kepadaku. Jadi kalau mau Allah redha, banyakin salawat. Dan orang yang banyak salawat bukan hanya untung saja di dunia, tapi di akhirat akan untung. Dalam hadis Nabi SAW yang lainnya, man aksara minas salati alayya fi hayatihi. Siapa yang baca banyak salawat kepadaku, kata Rasulullah, di dalam hidupnya, ya, amarallahu ta'ala, maka Allah perintahkan jami' khalqihi, seluruh makhluknya. Untuk apa? Antastaghfir lahu ba'da mamatihi. Untuk baca istighfar buat orang tersebut setelah meninggalnya. Jadi begitu ini orang yang rajin salawat meninggal, maka Allah perintahkan semua makhluknya untuk baca istighfar buat jenazah tersebut. Tuh untungnya. Kalau kita pakai sendal, sendalnya istighfar, karena yang pakai sendalnya sudah mati. Yang pakai sendalnya sudah mati tapi rajin sholawat. Kalau kita lewat ke tempat jalanan yang lain, tanah kita injak, itu tanah jadi saksi, ini orang yang baca sholawat.
Setelah orang yang meninggal itu tanah nggak diinjak lagi, maka dia istighfar buat ke jenazah. Pohon pun sama, kerikil pun sama. Maka gemar baca salawat, maka nanti Allah perintahkan semua makhluk, jami makhlukatihi antastaghfira lahu ba'da mamatihi. Maka diperintahkan Allah semua makhluk untuk istighfar buat orang tersebut setelah matinya. Maka Rasulullah berfirman, bersabda, maka Nabi kita Muhammad SAW bersabda, fa'aksiru minas salati alayya, maka perbanyaklah salawat kepadaku, kata Rasulullah. Fa innaha nurun fil qabri, karena salawat yang kalian baca itu menjadi cahaya di dalam kubur. Wa nurun 'ala sirat, menjadi cahaya nanti lagi nyeberangin siratal mustaqim. Wa nurun fil jannah, menjadi cahaya nanti di dalam sorga. Nanti itu kegelisahan yang paling dahsyat, bencana yang paling dahsyat itu kalau kita masuk kubur. Begitu masuk kubur itu dahsyat gelapnya luar biasa. Coba bayangkan seperti Nabi Yunus yang ditelan oleh ikan. Nabi Yunus mengalami kegelapan dalam perut dan mengalami kegelapan di dalam laut, juga mengalami kegelapan malam, 3 kegelapan. Tapi nanti kita masuk dalam kubur, itu udah gelap segala-galanya. Maka fa'aksiru minas salati alayya, Rasulullah bersabda, perbanyaklah salawat kepadaku, fa innaha nurun fil qabri, karena salawat yang kalian baca itu menjadi cahaya nanti kelak begitu masuk lubang kubur. Coba aja kita kalau mati lampu, ya, di dalam kamar, begitu mati lampu kan gerabakan, gelagapan kita. Nanti pun sama begitu kita masuk kubur, ya, begitu orang melangkah semua meninggalkan kita, maka dihidupkan lagi sama Allah. Itu kemana tuh? Coba, gelap kita. Maka kalau yang banyak sholawatnya itu jadi cahaya buat orang tersebut. Mulai sekarang gemar-gemar baca sholawat, ya. Nanti begitu mau meninggal dikasih hadiah cincin yang tulisannya apa? Hadza jazaa'u man shalla ala Muhammadin wa alihi. Inilah balasan ganjaran, ya, buat orang yang baca salawat buat Nabi Muhammad dan keluarganya. Ya, man sarrahu yalqallahu, siapa yang ingin berjumpa pada Allah wa huwa anhu radin, Allah redha, ya, kepada orang tersebut, fal yuksir minas salati alayya, maka perbanyaklah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi perbanyak. Kalau satu hari enggak sanggup 1000, tapi sanggup kayaknya, ya, alhamdulillah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau memang kita enggak sanggup 1000, man shalla alayya fi yaumin mi'ata shalah, siapa yang bersalawat kepadaku, kata Rasulullah, satu harinya dia baca 100 salawat, ya, qadallahu lahu mi'ata hajah, maka Allah kabulkan keinginannya 100 hajat keinginannya. Boleh jadi kita ini sering baca salawat tanpa kita sadari, alhamdulillah kita sehat walafiat, anak istri bisa makan, anak-anak urusannya Allah kasih mudah. Itu diantara barokah salawat. Karena apa? Mi'ata hajah, 100 hajatnya Allah tunaikan, ya. Sab'ina li akhiratihi, 70 hajat nanti kelak di yaumul qiyamah di akhirat. Wa thalathina li dunya, dan 30 hajat di dunia Allah tunaikan bagi orang yang senantiasa baca salawat 100 kali. Maka nggak usah bingung kalau yang punya hajat begini, hajat begitu, udah baca salawat, gemarkan, ya, dalam satu hari minimal 100 kali. Bagaimana saya baca salawatnya? Ya udah terserah. Ada yang baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, silahkan bebas. Saya baca sallallahu ala sayyidina Muhammad, silahkan.
Salawat itu faedahnya luar biasa, walaupun barisnya salah. Tapi kalau memang kita nggak tahu, ada orang di kampung, seorang nelayan hidup di kampung, ini jauh dari pendidikan, cuman dia pernah dapat pesan suruh banyak-banyak baca salawat. Ini orang di kampung tinggalnya, cuman urusannya urusan nelayan, bantuin orang mau nyebrang, bantuin orang menyeberang. Baca salawat dia, sallu alaihi wasallimu, sallu alaihi wasallimu, sallu alaihi wasallimu. Bacanya itu aja. Padahal kalau lihat barisnya salah. Ya, kalau lihat barisnya salah, bacanya sallu alaihi wasallimu, sallu alaihi wasallimu. Tapi udah bertahun-tahun dia baca seperti itu, baca salawatnya seperti itu. Enggak lama ada orang rombongan datang ke wilayah dia, dan ternyata rombongan ini ada ustadznya. Terus nih nelayan yang udah tahunan, yang memang karena jauh jangkauan pendidikan, dia baca terus sallu alaihi wasallimu, sallu alaihi wasallimu. Didengar sama nih ustadz. Kata nih ustadz, wahai pak, bapak baca apa? Saya baca salawat. Bacanya gimana? Sallu alaihi wasallimu. Kata ustadz, ini salah pak baca begitu. Kalau sallu alaihi wasallimu artinya selawatlah kalian gitu. Jadi harusnya bagaimana? Salli wasallimu, salli alaihi wasallimu, salawatku dan salamku padanya gitu. Kata ustaz, salli alaihi wasallimu, jangan sallu alaihi wasallimu. Kalau sembah kita ngumpul kayak gini, sallu ala nabi, itu namanya diperintah, ayo kalian bersalat kepada Nabi. Jawab kita, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Nah seperti itu. Jadi dia bacanya seperti itu, sallu alaihi wa sallimu. Jadi dirubah Pak Ustadz, ya rubah. Nah udah, karena dia ngurusin masuk ke dalam kapal nelayan lah yang kecil. Udah dinaikin semua grupnya itu, barang-barang dinaikin. Kapal kecil nggak besar, lewat. Begitu lewat udah ke tengah jalan, udah ke tengah laut, dia lupa nih karena udah tua, karena dia ngamalinnya sallu alaihi wasallimu. Dia pikir tadi si ustadz ngasih apa buat saya, sallu alaihi wasallimu atau apa. Dia bingung. Pas lihat kapal perahunya sudah di tengah laut, diudak sama dia sambil teriak-teriak sallu alaihi wasallimu, lari sallu alaihi wasallimu. Diudak tuh ustadz teriak-teriak. Itu ustadz bingung yang di tengah laut. Lah ini kakek-kakek yang bacanya salawat salah bisa jalan di atas air. Udah ngudak deket ke ke ustadz ini, ustadz tadi salawat yang harus saya baca apa, kan saya salah. Kata ustadz, pak terserah bapak mau baca sallu alaihi wasallimu atau salli alaihi wasallim, terserah. Bapak udah dikasih karamah sama Allah, bapak udah dikasih kemuliaan oleh Allah dengan bapak nyebut kekasihnya. Bapak sering nyebut kekasih yang punya alam semesta ini, yaitu Nabi Muhammad. Karena bapak sering nyebut kekasih yang punya alam semesta ini, Allah muliakan bapak, Allah kasih kemuliaan, bisa karomah ini. Ini mustahil pak, ini bisa begini karena dekatnya bapak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena memuji terus Nabi Muhammad. Walaupun bapak bacanya salah, tapi bapak sudah dapat kemuliaan dari Allah. Sudah terserah, bapak mau baca sallu silahkan, mau baca salli juga silahkan pak, udah ditinggalin. Nah itu makanya sholawat itu walaupun kita barisnya salah, barokah tetap ada, manfaat tetap ada. Jadi nggak usah ribut, nggak usah rame. Yang mau baca sholawat pakai yastaskil ghamam atau wayustaskal ghamam, silahkan, bagus semua. Yang nggak bagus, yang nggak mau baca sholawat gitu ya. Itu yang 100 kali. Satu hari 100 kali juga nggak sanggup. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya hina yusbiha 10 wa hina yumsi 10 adrakathu syafaati yaumal qiyamah. Siapa yang baca salawat kepadaku, dalam sabda Nabi Muhammad SAW, di waktu pagi 10 kali,
di waktu sore 10 kali, dia istiqamah, dia baca, adrakathul syafaati yaumal qiyamah, maka orang ini berhak nanti dapat syafaat Nabi Muhammad kelak di yaumal qiyamah. Kapan bacanya terserah, mau tidur lagi megang tasbih, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum maghrib saya mau baca, boleh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 10 kali. Terus waktu pagi kapan? Begitu bangun tidur, sebelum ke kamar mandi, seumpama baca bismika Allahumma ahya wa amut. Bangun tidur gimana? Apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Baru baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum ke sumur, sebelum ke kamar mandi 10 kali. Kalau dia bisa istiqamah itu, ya, istiqamah di pagi dan istiqamah di sore hari, adrakathus syafaati, maka berhak mendapatkan pertolongan syafaatnya Nabi Muhammad yaumul qiyamah, di hari kiamat. Ya 1000 kagak, 100 juga kagak. Kali yang 10 sore kagak, 10 pagi kagak. Wassalam nih. Terakhir sabda Nabi Muhammad SAW, ma min muslimin yusallimu alayya, tidak ada satu kaum muslim memberikan salam padaku, kata Rasulullah, illa raddahullahu ruhi, maka ketika dia mengucap salam padaku, rohku Allah masukkan ke dalam jasadku kembali. Untuk apa? Hatta aradahullahu alaihi salam, untuk menjawab salam hambanya Allah tersebut yang mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu Rasulullah jawab alaikassalam, alaikassalam wa rahmatullah wa barakatuh. Kira-kira kalau Rasulullah yang jawab seperti itu, hidup kita gimana? Karena itu isinya doa. Kalau Rasulullah bilang alaikassalam, atasmu keselamatan, keberkahan dan kasih sayang Allah, gimana hidupnya itu? Maka hidupnya tenang, tentram, tidak gelisah. Minimal tuh 1 kali. Wah, ini paling bahaya kalau ini. Maka usahakan kalau bisa 1000. Ya, yang 1000 tadi dalilnya ada, man shalla alayya fi yaumin alfi shalah. Orang yang baca 1000 kali salat kepada Rasulullah, lam yamut, tidak akan mati hatta yubasyara bil jannah, sehingga dia dilihatkan tempatnya di surga. Orang yang baca 100, Allah kabulkan hajatnya baik di dunia ataupun di 30 di dunia, 70 di akhirat. Orang yang baca rajin gemar selawat 10 sebelum di waktu pagi, 10 di waktu sore, maka berhak mendapatkan syafaat Nabi nanti kelak di yaumul qiyamah. Orang yang baca salam buat Rasulullah, maka rohnya Rasulullah Nabi kita Muhammad Allah masukkan lagi ke dalam jasadnya untuk jawab hatta aradahu alaihi salam, untuk jawab salamnya kita. Maka harus banyak-banyak salawat dan baca salam supaya barokah hidup kita, ya, dunia wal akhirat. Terus kalau memang sudah dapat keterangan seperti ini, ajarkan juga saudara-saudara kita. Maka siapa yang menularkan kebaikan, itu pun yang ditularkan akan dapat. Kalau kita ngajarin kebaikan ke orang satu, orang itu ngerjakan, dia dapat pahala, kita pun dapat. Dia ngajak lagi orangnya 1 lagi, 2 tuh kita dapat. Dia ngerjain, kita dapat. Ngajak lagi 10 orang. Nah, luar biasa. Itulah simpanan buat kita. Nah, alhamdulillah kan kita ngumpul di sini baca sholawat. Ada yang udah bisa ngajak temannya, saudaranya untuk bisa hadir. Itu berantai. Nah, kita harus juga ada di hati, wah, saya diajak sama kawan saya dapat pahala, saya harus dapat juga, saya ajak lagi lah saudara saya yang lain. Begitu. Nanti begitu meninggal pulang ke rahmatullah, itu salawat masih jalan terus, ya. Jadi jangan selamat aja sendirian.
Tapi selamat sendirian mohon. Ya. Jangan selamat sendirian, ajak saudara. Kan namanya selamat nama. Selamat Mulyadi. Nah, ajak saudara-saudaranya biar selamat juga dunia wal akhirat. Nah, nanti nih kalau yang ngaji bawa istri kan alhamdulillah. Yang enggak ya, mungkin istrinya di rumah nanti ajarin, "Mama baca selawat mulai sekarang." Perbanyak selawat. Selawatnya apa ya? Yaudah terserah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh. Saya bacanya apa? Sallallahu alaihi Muhammad. Silahkan ajarin supaya nanti begitu datang sakratul maut dapat pertolongan Allah. Begitu nanti masuk kubur, orang berangkat dihidupin, dapat cahaya berkah salawat, dapat pertolongan. Begitu nanti sedang dihisab, dapat juga pertolongan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyakin gemar-gemar salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, bagi yang pengen hajatnya kabul, udah tadi dikasih tahu salawatnya ya. Yang 1000, yang 100, silahkan amalkan, mudah-mudahan jadi berkah manfaat buat kita semua. Mari kita tutup dengan suratul Fatihah. Mudah-mudahan salawat yang kita baca pada malam hari ini, yang kita niatkan, kita hajatkan dikabul Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita doakan saudara-saudara kita yang tidak hadir, mungkin ada yang kurang sehat, semoga Allah berikan kesehatannya. Ada yang susah, mudah-mudahan Allah ganti susah jadi bahagia. Ada yang ada urusan, mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusannya. Hadir mungkin ada penyakit, semoga Allah angkat penyakit kita, Allah ganti dengan sehat wal afiyah. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sekian lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.